Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat lensa. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Sahabat-sahabat bisa lihat ya, kita kedatangan Ibu Pengawas SMP IT Alfitia Binjai yang sudah lama membersamai kita di sekolah, Ibu Hajah Saidah Isma Hasibuan MPD. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Masya Allah. Nah, Ibu Hajah Saidah Isma ini, sahabat lensa, sudah cukup lama membersamai kita di SMP IT Alfitia, dan hari ini momen yang sangat haru karena Bu Saidah telah menyelesaikan amanahnya sebagai pengawas di sekolah kita. Nah, kita bincang-bincang ya, ada banyak pengalaman yang mau kita gali dari Bu Saidah. Mungkin Bu Saidah bisa cerita sedikit lah ya tentang alamat, kemudian tentang diri Bu Saidah lah, sebelum kita nanti bicara lebih lanjut tentang pengalaman yang Ibu dapatkan selama menjadi pengawas. Tentunya tidak hanya di sekolah kita ya, ada beberapa sekolah ya, Bu? Kalau manajemennya 3 sekolah. 3 sekolah gitu. Boleh Bu ceritain dulu nih tentang Ibu, kita penasaran nih, Bu Saidah ini siapa sih gitu kan? Jadi permisi saya kenalkan diri saya ya, sahabat lensa. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Hajah Saidah Isma Hasibuan MPD. Sebelumnya saya bertugas sebagai pengawas pendidikan di Kota Binjai. Kebetulan salah satu binaan saya adalah SMP Alfitia Kota Binjai. Saya tinggal memang kebetulan dekat dengan Alfitia, yaitu di perumahan Geria Pairoba Indah Masya Binjai. Allah, dekat ya Bu? Ya, dekat. Makanya saya senang sekali kalau saya membina di sini. Mungkin sebagai perkenalan itu aja ya. Udah berapa tahun ya Bu ini diamanahkan sebagai pengawas di sekolah kita? 4 tahun hampir. 4 tahun. Nah, dua periode ya. Ke pengawas itu kan 1 tahun. 1 periode 2 tahun. 1 periode 2 tahun ya. Saya 2 periode di sini. Karena kenapa 2 periode? Mungkin saya pun lebih enak di sini, lebih suka. Enak ya. Dan juga guru-gurunya, kepala sekolahnya juga mungkin merasa sesuai gitu ya. Nah, kita sahabat lensa nih pasti penasaran ya kan. Tadi Bu Saidah mengatakan senang gitu ya berada di sini. Mungkin selama membersamai SMP ya Bu, mungkin banyak pengalaman-pengalaman atau kesan-kesan yang Ibu rasakan gitu ketika hadir di sekolah kita sebagai pengawas. Nah, bisa juga apa sih bedanya gitu ya kan Bu, sekolah kita yang Ibu hadir di sini dengan sekolah-sekolah lain yang Ibu juga mendampingi sebagai pengawas gitu? Sebenarnya sih semua sekolah itu sama, pada dasarnya sama. Cuman ketika mungkin teknik ataupun cara-cara yang dilakukan sekolah itu, di situ ada perbedaan. Jadi kalau kita ambil dari mananya dulu, dari tingkat sosialnya dulu ya, dari tingkat sosial ya, boleh sosialnya dulu ya. Saya yang pertama, saya kemari dulu, pas saya kebetulan di sini, saya pikir ada sesuatu acara yang ada di sini kan. Kenapa? Karena saya tengok mobil nggak berhenti. Nggak berhenti. Saya berhenti di sini. Kebetulan saya bawa mobil waktu itu. Di mana saya ini? Saya bingung. Kayak parkir Bonwina, orang mobilnya terus gitu. Nggak berhenti ya Bu? Nggak berhenti. Jadi itu perbedaan dari sekolah yang lain kan. Saya pikir ada acara. Jadi saya perhatikan belajar dengan itu, apa ini? Ternyata anak-anaknya rupanya diantar oleh orang tuanya yang pakai mobil. Jadi saya pikir mobilnya itu dari belakang. Rupanya kalau pagi itu mobil itu ke lapangan, keluar dari samping kanan ya. Iya, benar Bu. Jadi nggak ada berhentinya. Memang luar biasa bahwa anak-anak yang sekolah di sini adalah anak-anak yang punya ekonomi yang tinggi, cukup baik, dan mempunyai orang tua anak-anak ini mempunyai sosial dan juga budaya dan juga pendidikan memang yang luar biasa.
Nah, itu salah satu yang sosialnya. Kemudian ketika saya datang itu, saya itu sukanya itu, yang senangnya itu guru-gurunya terus keluar. Ibu nyalam karena tradisi yang ada di sini. Budayanya ya, Bu. Budayanya anak-anak ketika kita datang nyalami kita. Benar. Siapa yang jumpa dengan saya itu salam, assalamualaikum ibu, assalamualaikum. Itu baru muridnya. Mau di sini di yayasan ini ada 3 ya, SMP, SD, TK, SMA dan preschooling. Jadi tidak pilih bulu, mau iya. SMP pun Rata ya, Bu, perlakuannya. Iya, SMP pun assalamualaikum bu. Nah, yang SD-nya pun assalamualaikum bu. Nah, kalau yang TK-nya karena kebetulan masuk ke dalam kan jarang ketemu. Benar. Jadi itu membuktikan memang di sini adalah sosialnya itu tertata dengan baik, tidak ada SMP, tidak berarti istilahnya di sini adalah akor, rukun dan damai. Tidak ada sekat-sekat ya, Bu. Iya, tidak ada. Karena itulah mau SMP mau apa pokoknya asal melihat kita assalamualaikum ibu. Itulah yang Itu dari sosial ya, Bu. iya dari sosialnya gitu ya kan, guru-gurunya begitu juga. Kemudian dari apa namanya gurunya Dari pribadi gurunya. Nah, kalau saya lihat makanya saya nggak pernah capek kali jadi pengawas di sini kan, nggak capek kali. Jadi kalau saya lihat gimana ibu-ibu kita tentang pembelajaran ini, nah, mana RPP-nya? Tapi nggak semua saya tanya. Ketika dalam saya mendadak gitu kan, ini bu, nah walaupun RPP-nya itu tidak apa, itulah kita pembinaan itu. Jadi dengan tanggung jawab guru itu kayaknya bagus juga gitu. Hanya kita membina, makanya saya bilang agak enak juga di sini gitu kan. Kemudian kelasnya sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai, kayaknya mereka udah sesuai gitu. Apalagi waktu COVID itu mereka itu sudah memang memenuhi kriteria persiapan untuk melaksanakan pertemuan terbatas itu. Nah, itulah. Apalagi anak-anaknya ekstrakurikulernya itu memang luar biasa. Sholat asal udah jam apapun ceritanya kepala sekolah bertemu putus semuanya ke masjid. Nah, itu memang yang saya lihat di sini ya, kan. Iya. Apalagi kira-kira? Selama membersamai SMP Alfitia kan sering komunikasinya dengan petinggi-petinggi ya, Bu. Kalau guru-guru sekali-sekali ya, Bu. Kalau Ibu melihat sosok pemimpin ya, baik itu kepala sekolah ataupun kurikulum ataupun pemimpin lainnya, wakil-wakilnya, gimana sih, Bu, yang Ibu dapati selama ini? Kalau menurut saya ya, semuanya itu punya sopan, tata kerama, attitude yang baik. Kalaupun umpamanya Pak, nih dia asal datang kita itu kan namanya kepala sekolah atau pemimpinnya, ada yang mohon maaf ya Bu, saya sebentar, jadi permisi, dan setiap apa yang saya anjurkan dilaksanakan walaupun semaksimal mungkin. Dalam fungsi kita sebagai pengawas, kita kasih masukan, dan mereka tuh nggak pernah lah mengatakan ibu ini gini. Nah, dia terima tetap dengan lapang dada, dengan dia menganggap apa yang saya katakan itu dan apa yang saya sampaikan itu diterimanya dengan baik. Jadi positif lah ya, Bu. Iya, untuk positif. Menuju arah yang lebih baik, siap dibimbing gitu ya, Bu. Iya, cuman kendalanya selamanya ini, kalau waktu masa Pak Firman masih berjalan dengan baik lah. Tapi setelah Pak Untung kebetulan pula COVID. Nah, jadi nggak semaksimal mungkin lah. Berarti Bu, dua kepala sekolah nih ya? Iya. Pernah membersamai dua kepala sekolah ya, masa Pak Firman dan masa Pak Untung ya? Iya, sama aja sih. Cuman kalau Pak Firman lebih karena normal kondisinya terjadwal ya, kalau untuk Pak Untung ya namanya
COVID, COVID kan. Hanya sekedar sama bapak itu, dan sama anaknya gitu dah. Nggak untuk ke kelas itu kan kita supervisi kelas itu. Pernah tuh kita sama sekali Bu Pernah, ke kelas iya. kan, lihat Kelas anak-anak ada juga, iya. ngecek ibu ngecek maskernya iya. gitu ya kan. Ah, itu- Kemudian jarak-jarak kelasnya, jarak kursinya gitu. Itu hari itu saya cek kan mereka itu kumpul-kumpul. Ada yang apa namanya, Maskernya diturunin ya. dituruni. Dan ketika saya datang, itulah memang mereka itu punya attitude yang baik, apa yang tengok datang. Jadi orang itu gini, bergerak ini. Jadi bergerak, ada yang pas membelak saya dari belakang, dia nggak tahu sama sekali. Dia nggak berat. Jadi emang ngapain nak? Ini belajar Quran kemarin. Quran, iya. Jadi, nah itu maskernya kok nggak dipakai? Oh ya Bu, lupa ya. Nah, jadi gini ya, saya bilang masker itu dipakai karena itu adalah untuk kesehatan. Enak nggak belajar di rumah itu? Selamanya ini enak nggak belajar di rumah? Enggak Bu, kan. Kalau nggak enak, maka pakai peraturan, pakai masker semua, supaya pemerintah percaya bahwa Al-Fitiah ini sudah mampu untuk menerapkan penggunaan masker. Benar. Nanti belajar di rumah lagi. Oh iya ya Bu. Jadi yang ini tuh cerita. Kata ibu tuh begini. Jadi kedua lusanya saya datang lagi udah bermasker semua. Masya Allah. Jadi mereka itu mendengar gitu. Iya. Nggak hanya di kuping aja. Jadi sahabat lensa ini Bu Saida ini sosok pemimpin ya yang cukup baik karena tidak hanya membimbing yang di atas tapi juga terjun ke bawah ya kan Bu, Iya, ke kelas-kelas iya. melihat anak gitu kan. Kadang kan ada yang pemimpin cuman Iya. dia komunikasi di atas saja gitu ya Iya. kan. Jadi ketika kita turun di bawah kita tahu realitanya ya kan Bu. Gitu. Masya Allah, ini patut ditiru nih Bu Saida ini ya kan. Nah, saya pernah juga di TK itu, nah ya, waktu itu saya dari PKK memberikan Gernas dulu ya, Oh, gerakan nasional itu. Tengok, anak-anaknya pun bagus-bagus, sopan-sopan, gurunya masuk juga saya situ, tapi nggak dari dinas, dari pemerintah, dari PKK ya kan. Jadi saya udah mengetahui yang SD-nya, yang ini dah, karena ada kebetulan dari PKK itu saya masuk. Nah Bu, kita nih sebagai guru-guru ya yang ada di SMP yang pernah bersama Ibu, pengen tahu nih pesan apa nih yang Ibu bisa sampaikan kepada kami lah, khususnya yang berada di Al-Fitiah ya kan, untuk kedepannya gitu. Iya. Oh. Tapi ada yang lupa sedikit tadi. Apa tuh Bu? Bisa ini? Iya, saya ulang lagi ya. Ada sesuatu yang memang yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah yang lain, di mana sosial daripada Al-Fitiah ini memang yang luar biasa. Ketika ada acara-acara di sini, acara-acara besar, saya selalu diundang itu. Malahan Masya Allah. malahan padahal yang melaksanakan kan yayasannya. Benar. Nah, tapi pengawasnya diundang, kasih kesempatan untuk mengasih kata bimbingan gitu dari pengawas sambutan gitu. ya, Bu, Iya, ya? kata sambutan itu. Memang sih kegiatannya, seperti satu contoh adalah Market Day itu. Oh iya, Market Day itu yang baru kemarin ya Bu ya. Iya, Masya Allah. itu ada bagus juga. Itu yang paling saya ada Market Day-nya itu ada di situ pakai kartu beli istilahnya. Iya, kupon. Jadi memang waktu pakai Market beli. Day itu nggak boleh pakai uang cash Bu, karena Iya, akan pakai dihitung kan kupon. stand mana yang paling banyak nanti penjualannya. Gitu. Iya, gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan itu banyak memang positifnya, dilanjutkan kalau bisa ditambah lagi tuh ya. Iya. Jadi pesan untuk guru-gurunya? Untuk guru-gurunya gimana sih, kalau udah bagus gimana lagi masih pesan, tapi nggak apa-apa lah ya. Tingkatin gitu ya Bu. Iya. Nah, guru-gurunya sih udah bagus, memang agamanya udah kuat gitu kan. Jadi kita kan melihat seseorang itu bagus, kita lihat, udah saya bilang itu bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia beradaptasi,
di masyarakat. Pertama, dia berkomunikasi dengan sesamanya kan. Kemudian budayanya itu kan harus saya lihat yang bagus. Agamanya apalagi udah kita yakinkan kan. Jadi kalau udah agamanya bagus, agak mengarahkannya enak. Jadi saya bilang itu nggak pala capek lah di apa ini yayasan itu tertata dengan rapi. Sebenarnya sih hanya melihat dan memulus-muluskan, mengarahkannya. Nggak harus kau harus begini, kau harus nggak seperti itu lagi. Berbeda dengan yang tapi kalau sekolah saya 3 memang agak lumayan juga enak. Masya Allah, berarti Iya. memang bisa jadi sikap ibu juga ya. Nggak tahu. Sikap ibu. Saya memang 3 sekolah saya kan SMP 11, Enak-enak SMP semua ya, Bu. Al-Fatihah, alhamdulillah. Kalau saya menyenangkan aja gitu datang gitu. Kalau ini Bu, pesan untuk anak-anak kita lah. Ibu kan udah cukup lama mengarungi hidup ya. Udah terbilang iya. sukses juga, udah sekolah yang tinggi, kemudian Iya. jadi pengawas. Pesan untuk anak-anak kita yang menghadapi sekarang kan zamannya perubahan ya kan Bu. Sedetik ini, detik kemudian bisa berubah dengan cepat gitu. Iya. Pesan Ibu untuk anak-anak kita menghadapi era teknologi sosial yang sekarang zamannya serba cepat, segala sesuatu bisa berubah dalam waktu Iya. singkat gitu. Apa tuh Bu? Jadi pesan saya kepada anak-anak ini sebenarnya banyak sih. Tujuan daripada pendidikan ini, begini besarnya yayasan ini, tujuannya kan ke anak ini, ke anak. Benar. Nah, tanpa mereka kita nggak ada di sini. Benar. Nah, jadi tentunya harapan kita mereka keluar dari yayasan ini, dari Al-Fatihah ini, menjadi anak yang cerdas, memiliki akhlak mulia. Nah, jadi memiliki akhlak mulia, memiliki religi yang baik, ya, pengetahuan yang baik yang didapatkannya dari gurunya, kemudian mempunyai bergaul dengan baik, sosial yang baik, dan kemudian tahu adab. Nah, itu sesuai itu Bu kayaknya sama tagline kita, Iya. terdepan dalam akhlak, unggul dalam prestasi, dan menjadi pemimpin di masa depan. Iya, itulah tata kerama yang kalau ini sudah dimiliki seorang anak, insya Allah kemanapun kita buang dia akan selamat. Masya Allah. Dia Itu ya, bagaikan emas. bagaikan emas. Iya, kita buang di lumpur berubah ke emas. Tidak berkurang nilainya ya Bu. Tidak, tetap dia. Tetap. Jadi harapan saya untuk anak-anak yang lulusan dari Al-Fatihah ini, jadilah bagaikan emas. Kemanapun dia tetap juga nama dia tadi, nama Al-Fatihah tadi yang dibawanya tetap nama Al-Fatihah. Nggak dipengaruhi yang lain-lain. Karena bagusnya Al-Fatihah itu membimbing dan mengajari mereka ini. Jadi dimanapun dia tetap emas. Emas dari mana? Emas ini banyak. Emas dari Al-Fatihah. Masya Allah, luar biasa ya sahabat Lensa. Pesan Bu Saida untuk Iya. siswa-siswa kita yang sedang bersekolah, yang sedang menuntut ilmu. Jadi intinya kalau kita bernilai ya Bu, ditempatkan dimanapun ya kan, insya Allah Kemanapun kita akan tetap bernilai gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai itu, disinilah kita menggalinya ya kan Bu, Iya. supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi yang saya bilang tadi, siapapun orangnya, inilah yang harus tadi pertama religinya, agamanya, ya Bu. kemudian pengetahuannya, Knowledge ya Bu. knowledge-nya itu. Kalau udah dia memiliki agama yang tinggi, di agama ini banyak yang diajari di situ. Sopan Oh, ya, Bu. santun, kerendahan diri bahwa dia adalah ciptaan Allah, kewajiban banyak yang dicipta menurut agama tadi banyak. Kemudian dia mengetahui. Kalau sudah tahu dia apa lagi yang nggak bisa dilakukan. Tahu dia. Kalau tahu pun dia, kalau nggak digunakannya, nggak ada juga artinya. Maka digunakan di mana? Di sosial, ketika dia bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungannya. Maka bermanfaatlah yang 2 tadi. Kemudian dia gunakan itu tadi, sesuaikan di mana dia berada. Nah, kalau di Kultur sini ya, Bu. ini kultur tadi, inilah harapan saya, anak-anak yang lulusan dari Al-Fatihah, baik dari TK, baik dari SMP, SD, SMA-nya, keluarlah menjadi anak yang memiliki religi atau agama yang kuat, memiliki pengetahuan yang tinggi, dan
bersikap atau dapat bersosialisasi dengan beradaptasi dengan ajaran agama Islam dan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan di mana dia berada. Masya Allah, luar biasa ya, pesan yang sangat Iya. komplit ya Bu, gitu, karena iya. itulah sebenarnya inti kita hidup ya kan Itu. Bu. Kalau udah orang seperti ini, kemanapun dia, kalau menurut saya lah, Iya, entahlah benar. menurut Alfitia ya, Iya. kalau udah ini anaknya dapat yang seperti ini, dia kemanapun dibuang tidak akan tidak akan terbuang ya Bu. terbuang, tetap dipakai orang, Dimanapun dicari terbuang, orang. Sayang, dibuang tidak akan terbuang. siapa itu? Di mana? Dicari orang. Kalau Mas terbuang di comberan aja pun dicari enggak? Benar. Dicari ya. Itulah Iya, luar maksudnya. biasa. Iya, iya. Baik sahabat Lensa, Iya. Bu Saida ini alhamdulillah hari ini ya kita sudah bertemu ya, dan Bu Saida sudah meletakkan amanahnya dengan penerusnya yang baru ya Bu. Iya. Tadi Bu Pak siapa Bu? Pak Purwanto. Purwanto. Mudah-mudahan kita bisa tetap bersinergi Sama hebat juga ya, Pak Purwanto. dan berkolaborasi. Haji Purwanto M.Hum. Namanya jurusannya M.Hum. Seperti yang disampaikan Bu Saida tadi, kita di sini mudah-mudahan bisa terus berkolaborasi, bersinergi untuk menjadi Alfitiah yang lebih baik. Terima kasih Bu Saida Ya. atas waktunya. Terima kasih. Dan saya lupa ini terima kasih kenangan penghargaan kepada saya selama saya mengawas sebagai pengawas manajerial di sini. Terima kasih banyak yang saya sampaikan, terutama kepada kepala sekolahnya, yayasannya, dan juga guru-gurunya. Karena kalau ini saya dapat karena mungkin sama dengan karena suka kalian ya kan? Enggak lah Bu. Karena suka kalian. Iya, saya semuanya selama di sini. bertoleransi ya Bu. Iya. Karena suka, karena Ibu juga melakukan bimbingan, semuanya komplit di situ. Iya, gitu. makanya dikasih ini. Terima kasih banyak. Saya berdoa semoga Yayasan Alfitia ini semakin jaya, semakin maju, semakin dipercayai oleh masyarakat, dan siswa-siswanya berhasil. Yang terakhir, gampang mendapat pekerjaan bagi mereka. Amin ya Allah. Kita Amin, aminkan ya bersama ya Rabbal sahabat Alamin. Lensa. Terima kasih banyak Bu atas Terima waktunya. kasih, Mudah-mudahan kita bisa terus menjalin Iya. komunikasi setelah ini ya Bu. Iya. Gitu. Makasih. Hadiahnya. Sampai ketemu semakin lagi sahabat banyak. Lensa di program podcast selanjutnya. Nantikan kami di channel YouTube Lensa bersama narasumber-narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.